Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim, dan musim lalu tim saya hanya berhasil membawa pulang satu trofi liga dan hanya menjadi semifinalis cup dan juga semifinalis Liga Champion di level 77. Jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim lalu? Nah, barangkali ada teman-teman yang mau ceritain pengalamannya musim lalu, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang teman-teman terapkan, dan gimana hasilnya? Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulasan musim lalu. Nanti kita akan bandingkan pencapaian musim lalu dengan pencapaian 3 musim sebelumnya, agar kita tahu performa tim kita seperti apa di musim lalu. Kira-kira ada peningkatan atau justru mendapatkan lebih banyak penurunan. Dan kita juga bisa melihat statistik pemain mana saja yang punya pengaruh besar di beberapa musim terakhir. Kira-kira gimana performanya? Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya, Bang, di mana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang, barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau, dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat para sultan, barangkali mau beli token, cek aja langsung ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store. Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini. Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store dan berencana menipu teman-teman semua. Jadi saya ingatkan lagi, pastikan kamu masuk ke Instagram atau WhatsApp-nya Kiano Store lewat link yang ada pada deskripsi video ini. Terima kasih. Oke, jadi musim lalu tim saya berhasil mempertahankan juara liga dan hanya menjadi semifinalis cup dan juga semifinalis Liga Champion. Jadi musim lalu tim saya berhasil mengemas 200 gol dan 32 kali clean sheet dari 44 pertandingan di semua kompetisi. Rasio kemenangannya mencapai 92%. Runtunan tak terkalahkan 39 kali dan runtunan kemenangannya 35 kali. Tapi persentase kehadirannya di angka 60%. Jadi saya memang jarang hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan, guys. Oke. Tapi jika kita bandingkan dengan ulasan 2 musim sebelumnya, memang ada sedikit penurunan serta peningkatan, terutama pada catatan golnya, di mana pada level 76 tim saya justru lebih produktif dengan berhasil mengemas 220 gol. Tapi sayang, tajamnya lini serang hanya mengantarkan tim saya meraih triple runner up, dan itu lebih menyakitkan dari 2 musim selanjutnya. Ya, 2 musim sekarang. Ya, meskipun dari catatan statistik ada penurunan, tapi setidaknya kita masih bisa meraih minimal 1 trofi liga setiap musimnya. Oke, jadi 3 musim ini memang sangat sulit sekali untuk bisa mengangkat trofi cup dan trofi Liga Champion. Pencapaian terbaik saya hanya sampai ke babak final, dan itu pun hanya menjadi runner up. Oke, dan dari 10 musim terakhir, pencapaian terbaik saya yaitu di level 73, di mana tim saya berhasil meraih quadruple, meraih 4 trofi sekaligus dalam semusim. Dan di musim selanjutnya pada level 74 sempat meraih triple winner, yaitu meraih trofi cup, Liga Champion, dan juga Piala Super. Setelah 2 musim sukses, nah di musim selanjutnya tim saya kesulitan bersaing di cup dan di Liga Champion. Tapi tim saya konsisten menjadi lawan yang cukup diperhitungkan di Liga, di mana dalam 5 musim terakhir tim saya meraih 3 trofi Liga. Oke, tapi di Liga musim ini adalah musim terbaik tim saya, di mana kita tidak pernah seri dan tidak pernah kalah sama sekali. Rasio kemenangannya 100% dan berhasil mengumpulkan 78 poin dari 26 pertandingan. Kemudian berhasil mengemas 122 gol, sedikit meningkat dari musim sebelumnya yang hanya mengemas 112 gol, dan berhasil menyumbang 103 assist dari yang sebelumnya hanya memberikan 91 assist di musim lalu, guys. Kemudian musim lalu tim saya juga meraih 20 kali clean sheet, tentu sedikit menurun dari musim sebelumnya, dan untuk cedera dan kartu justru meningkat, dan untuk nilai rata-ratanya masih tetap sama di angka 7,9. Itu berarti tidak ada peningkatan atau penurunan dari musim sebelumnya dari segi performa. Dan untuk pencetak gol terbanyak sendiri di liga, seperti biasa Alpate ada di urutan pertama dengan mengemas 44 gol. Jumlahnya sama dengan musim sebelumnya, tapi sedikit menurun jika kita bandingkan dengan level 75, di mana Alpate berhasil mengemas 58 gol.
ya di musim itu, dan untuk sementara dia adalah top skor klub saat ini. Top skor sepanjang masa untuk tim saya FC Butang. Sedangkan untuk raja asisnya sendiri yaitu Lionel Messi yang sudah mengemas 23 asis. Pencapaiannya sedikit lebih baik musim ini. Jadi musim lalu dia mengemas 20 asis, tapi jika dibandingkan dengan performanya 3 musim lalu jelas terlihat menurun, di mana saat itu Messi berhasil mengemas 35 asis di liga. Tapi sayang sekali meskipun terlihat ada peningkatan performa pada kompetisi Cup, tapi kita tidak bisa berbuat banyak. Kita sudah berusaha keras dengan meraih 8 kemenangan, 1 kali seri dan hanya 1 kali kalah, yang membuat kita gagal ke final Cup musim ini. Sedangkan untuk top skor Cup yaitu Frank Lampard dengan catatan 11 golnya. Sedangkan untuk man of the match yaitu Messi, dan untuk pemberi assist terbanyak yaitu Nicolas Otamendi yang mengemas 6 assist di Cup. Sedangkan di kompetisi Liga Champions, persentase kemenangan kita sampai di angka 83%. 2 kekalahan yang kita dapatkan semuanya di babak semifinal. Jadi sebelum itu kita sempat bermain sangat baik sebenarnya. Tapi saya akui lawan saya di babak semifinal memang terlalu kuat dan mereka layak ke final. Di sini saya sedikit senang karena kita sebenarnya bermain sangat bagus di Liga Champions dengan mengemas 44 gol. Kita cukup produktif, tapi sayang. Ya, meskipun kita cukup produktif tapi kita kalah, dan saat itu kita bisa memberikan 40 assist dan 7 kali clean sheet. Yaitu sedikit peningkatan yang bisa kita lihat dari musim sebelumnya. Tapi peningkatan juga terlihat pada kartunya guys, kartu kuning, yang membuat pemain saya bermain lebih kasar dari musim sebelumnya. Padahal saya sering sekali menerapkan dia tackle rendah di musim ini. Oke, Alpate berhasil menjadi top skor klub di Liga Champions dengan mengemas 15 gol. Kemudian pemain terbaiknya sendiri Lampard. Dan untuk top assist juga Lampard 10 assist. Tidak ada nama Messi di Liga Champions. Jelas kita sudah mulai melihat penurunan performa pemain terbaik saya yaitu Lionel Messi, dan musim ini saya harus berbenah agar kita bisa kembali bersaing di Cup dan juga di Liga Champions. Oke, dan selanjutnya mari kita lihat para pemain yang musim lalu punya pengaruh besar. Pemain yang punya pengaruh besar ditandai dengan ikon petir atau api. Salah satunya Alpate yang memiliki ikon petir cetak gol utama. Pemain ini sering menjadi sosok menonjol dalam peluang terbaik kita untuk mencetak gol. Dia berhasil memanfaatkan posisinya di lapangan secara maksimal, dan itu terbukti. Di musim lalu dia berhasil mengemas 69 gol dan memberikan 21 assist serta memberikan 27,5 umpan kunci dari 46 pertandingan di semua kompetisi. Jadi Alpate hampir mencetak 1 gol lebih setiap pertandingannya. Lalu rasio kemenangannya sendiri sampai 90% jika dia bermain, dan jika dia tidak bermain, rasio kekalahannya itu 100%. Jadi, ketika Alpate tidak bermain, kemungkinan kalahnya itu 100%. Dan pemain ini punya pengaruh yang sangat besar pada susunan tim kita, guys. Tapi musim lalu peningkatannya hanya 11,4%. Ini sedikit lebih rendah dari musim sebelumnya. Oke, selanjutnya Yasin Bono yang menjadi ikon sarung tangan emas. Pemain ini menjadi titik pusat kesuksesan kita di musim lalu, dan itu terbukti. Dia menjadi masalah yang tak terpecahkan bagi lini serang musuh. Ya, Yasin Bono memang bermain sangat bagus musim lalu, itu terbukti dari 32 clean sheet yang dia catatkan dari 48 pertandingan di semua kompetisi. Kemudian ada juga ikon baru calon bintang, yaitu Sinaga. Katanya pemain ini berhasil mendapatkan hasil maksimal dari latihan dan peningkatan kita di musim ini. Dia harus terus dipantau, katanya gitu. Jadi yang cukup unik, meskipun dia jarang bermain, tapi rasio kemenangannya sampai 100%. Dan tanpa pemain ini, rasio kekalahannya sampai 90%. Rasio kemenangannya jauh lebih tinggi daripada Alpate yang menjadi pemain inti. Ini adalah salah satu pemain bintang yang harus saya tingkatkan kualitasnya untuk pengganti Messi di musim selanjutnya. Karena kebetulan posisinya sama juga, guys. Nah, selanjutnya ada ikon baru, yaitu gelandang handal, Nicolas Otamendi. Pemain ini sedang dalam performa puncak. Dia bermain cerdas dan memberikan hasil yang konsisten untuk tim, dan dia dapat kita andalkan setiap saat. Jadi, tidak salah saya mempertahankan dia sejak lama, guys. Memang pengaruhnya cukup terasa semenjak dia bergabung dengan tim saya. Tapi ada hal yang menurut saya cukup krusial. Selain beberapa pemain ikonik tadi, Messi meskipun usianya sudah menua, tapi musim lalu dia menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh. Ya, musim lalu dia berhasil mengemas 35 gol dan memberikan 35 assist dari 48 pertandingan di semua kompetisi. Bukan hanya itu, dia juga memberikan 38,4% umpan kunci meskipun dia mengalami 2 kali cedera dan 1 kali mendapatkan kartu kuning. Tapi rasio kemenangannya mencapai 90% dan rasio kekalahannya 100%. Jelas dia punya dampak yang sangat besar pada susunan tim inti
di beberapa musim terakhir. Dan meskipun musim lalu usianya sudah menginjak 30 tahun, tapi dia masih berkembang 7,6%. Dan dia masih berusaha keras memberikan yang terbaik untuk klub ini, guys. Kemudian salah satu pemain yang harusnya punya dampak bagus untuk tim kita yaitu Lampard yang musim lalu berhasil mengemas 48 gol dan memberikan 30 assist serta memberikan 22,6% umpan kunci. Tapi jika dilihat dari rasio kemenangannya sendiri memang 90%, tapi untuk rasio kekalahannya malah 0. Itu berarti tim saya bisa bermain tanpa Lampard pun masih ada kemungkinan menang, guys. Jadi Lampard meskipun mengemas lumayan banyak gol tapi dia bukan salah satu pemain berpengaruh. Meskipun dia tidak bermain, masih ada kemungkinan kita bisa memenangkan pertandingan. Yang penting ada Al-Fatih dan juga Lionel Messi. Oke, jadi itu adalah ulasan tim saya di musim lalu dan ulasan di musim-musim sebelumnya. Jadi seperti biasa, karena kita berada di awal musim, saya akan menandatangani pemain-pemain muda dari Akademi Remaja. Setelah itu memperpanjang kontrak pemain yang tersisa 1 atau 2 musim lagi. Dan selanjutnya kita akan pergi berlatih. Dan yang terakhir seperti biasa mulai mengumpulkan booster kondisi. Oke, jadi saat ini memang kualitas tim saya menurun 20% dan semua tim yang naik level kualitasnya menurun. Ditambah musim lalu saya juga menjual beberapa pemain negatif, pemain-pemain yang performanya jelek. Saya jual di akhir musim kemarin. Tepatnya setelah tidak ada pertandingan lagi, guys. Oke, pertama kita akan menandatangani kontrak profesional pertama untuk para pemain dari Akademi Remaja. Jangan sampai lupa ya teman-teman, karena jika dalam 7 hari pemain ini tidak kamu lirik, otomatis pemain muda ini akan pergi meninggalkan tim kamu dan bergabung ke klub lain. Jadi sebelum mereka pergi, sebaiknya kamu segera kontrak mereka. Setelah itu terserah teman-teman, jika dirasa butuh uang, kamu bisa menjual salah satunya saja. Oke. Setelah semua pemain berhasil, kita perpanjang kontraknya, mumpung masih pagi, selanjutnya kita bisa pergi ke tempat latihan. Jadi saya biasanya akan melatih semua pemain. Semakin banyak pemain yang kita pilih akan semakin bagus untuk menambahkan lebih banyak poin pengalaman latihan. Semakin banyak poin pengalaman latihan yang kita dapatkan, semakin cepat pelatihan yang terbuka. Jadi itu tujuan saya, mempertahankan banyak pemain biasa sampai full di bangku cadangan. Jadi agar sesi latihannya bisa berjalan maksimal, agar kita bisa mendapatkan poin pengalaman yang banyak setiap sesi latihannya, guys. Jadi seperti biasa untuk tips melatih pemain agar tidak mudah lelah, dulu saya sempat membahasnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kamu bisa cek videonya di channel saya. Cek. Oke. Saya rasa pembahasannya akan sangat bermanfaat, jadi pastikan kamu simak baik-baik video itu sampai selesai. Setelah latihan dan kita sudah berhasil mendapatkan bonus latihan maksimal, selanjutnya kita bisa mengisi waktu luang untuk menonton iklan singkat dan mulai mengumpulkan booster kondisi. Jika kamu konsisten dalam semusim, kamu bisa mendapatkan hingga 700 booster kondisi setiap musimnya. Belum dari beberapa hal lain, kita bisa mengumpulkan hingga 1000 booster kondisi. Dan itu semua gratis, asalkan kamu konsisten dan mau sabar. Insya Allah, tim kamu bisa kembali bersaing untuk memperebutkan gelar juara di musim selanjutnya. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah request. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Krimi dan Bang Rizky Res yang telah menjadi membership NN Top 11. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.